di malam yang berbahagia ini. Dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan juga bagi teman-teman semua. Ini paling tidak malam ini keseluruhan ada 12 saya lihat ya. Nah, senang sekali saya bisa bertemu, senang sekali saya bisa berdiskusi. Nah, malam ini seperti sebelumnya gitu ya. Malam ini kita punya topik gitu ya untuk membicarakan perihal pendidikan yang basisnya adalah buku yang saya tulis ya. Ini sebenarnya adalah buku yang sudah pernah terbit lalu oleh penerbit oleh Mas Biko dan teman-teman yang sangat progresif itu coba untuk dicetak ulang dengan tentu saja perbaikan-perbaikan bahasa di sana sini ya. Makanya setelah saya lihat tadi hasilnya gitu ya, bukunya menjadi lebih baik, lebih bagus gitu ya. Nah, teman-teman sekalian, saya kira buku yang diberi judul setelah direvisi mengeja praktik pedagogi di Indonesia, ini konteksnya memang berbeda dengan situasi zaman sekarang ya, di mana era internet begitu masif, di mana informasi itu jauh lebih mudah kita dapatkan gitu ya, lewat gadget ya, lewat internet gitu ya. Sementara dalam konteks buku ini gitu ya, itu memang ini kira-kira awal dari mulai munculnya mulai menggejalanya dunia digital di saat itu. Ya, jadi memang belum banyak direkam kemudahan-kemudahan ya yang diperoleh melalui dunia digital di dalam konteks dunia pendidikan. Nah, teman-teman sekalian, jadi sebagai buku yang ditulis oleh saya yang berlatar belakang sosiologi dan hukum ya, ini buku ini memang isinya tidak cukup membahas semua aspek ya. Buku ini relatif cukup sederhana gitu ya, karena kalau kita lihat di dalam susunannya ini terdiri dari beberapa bagian ya. Yang pertama bagian ini tentang introduction, bagian tentang pendahuluan ya. Yang kedua ini akan membahas tentang dimensi reproduksi dalam pendidikan ya, dimensi reproduksi dalam pendidikan. Yang ketiga itu berbicara tentang dimensi otonomi relatif pendidikan ya. Jadi pendidikan ini selain mengenal dimensi reproduksi sebagaimana yang tanpa sadar kalau kita sekolah, kalau kita kuliah itu kan banyak sekali nilai-nilai lama ya, nilai-nilai dari kalangan yang berpengaruh gitu ya, itu direproduksi ya di dalam dunia pendidikan kita, dan kita mencoba untuk mengamini, kita mencoba untuk tanpa sadar mungkin atau mungkin sadar tapi tidak bisa berbuat banyak mereproduksi pengetahuan ya, tradisi, kebiasaan itu. Ya, lalu yang bagian berikutnya itu ada pendidikan sebagai instrumen mobilitas. Nah, jadi teori tadi yang saya kemukakan di atas itu akan saya gunakan untuk melihat tentang janji-janji mobilitas lah ya di dalam dunia atau lewat dunia pendidikan. Apakah betul bahwa dunia pendidikan ini sesungguhnya memang bisa mendorong atau menyebabkan terjadinya mobilitas ya, sosial, kultural. Ya, apakah benar demikian? Atau mungkin sebagaimana dikritik oleh banyak pemikir kritis itu ya, bahwa ya
tidak banyak yang bisa diharapkan dari dunia pendidikan ya. Makanya ada yang melihat matinya dunia pendidikan karena dia tidak melihat yang bisa diperoleh dalam dunia pendidikan. Jadi di bagian pendidikan sebagai instrumen mobilitas itu di dalamnya berisi hasil ya pengumpulan data saya lewat wawancara gitu dengan 5 orang expert ya, 5 akademisi ya. Jadi 5 akademisi ini sebenarnya jumlah yang sudah cukup banyak. Karena saya pernah punya pengalaman ya bertemu dengan seorang teman sosiolog muda di Jerman, itu dia penelitian dengan menggunakan metode kualitatif, informannya hanya 1. Ya, informannya itu seorang profesor jadi hanya 1. Dan mungkin itu juga yang membedakan antara dunia maju dengan dunia berkembang seperti di Indonesia. Jadi kalau di dunia berkembang ini kita masih mungkin ya untuk melakukan collecting data, menetapkan informan gitu yang akan menjadi objek dalam tanda petik gitu ya, yang akan kita wawancarai dan kita gali ya informasinya dari para subjek itu. Nah sementara tadi rekan saya sosiolog dari Jerman itu penelitian dia itu hanya menetapkan 1 informan ya, seorang profesor yang sudah senior. Walaupun temanya memang berbeda dengan apa yang saya kaji. Jadi bagian yang terakhir itu cerita tentang mobilitas sosial kultural ya, akademisi. Jadi yang saya teliti ini adalah akademisi. Ya. Tidak semua elemen ya sosial ya diwakili di dalam penelitian saya karena saya lebih spesifik pada akhirnya menetapkan informan saya itu adalah expert. Informan saya itu adalah akademisi ya dari beberapa kampus ya di Jogja, dari Universitas Gadjah Mada, lalu ada dari UII ya, saya tidak perlu sebut namanya, ada dari UIN gitu ya, yang menurut saya kurang lebih apa yang mereka kemukakan, ya, informasi, data-datanya, ya pengalaman-pengalaman mereka begitu ya, pergulatan gagasan mereka begitu itu sangat bermanfaat sekali ya. Nah jadi saya menggunakan dalam penelitian itu ini memang ada banyak teori sosiologi yang saya gunakan. Yang pertama ya seperti biasanya ya saya mencoba menggunakan perspektif fungsional. Ya jadi kalau dalam perspektif fungsional ya pendidikan itu ya lagi-lagi memang dilihat dari aspek pasar ya. Jadi dari aspek fungsional itu dilihat bahwa ya pendidikan itu kira-kira bagian dari pasar. Dia merupakan satu sistem ya yang tentu saja memiliki subsistem di dalamnya. Atau bisa juga pendidikan ini adalah subsistem dari keseluruhan sistem yang lain. Ya, kalau dia misalnya dalam konteks negara ya, dia bagian dari subsistem ya yang ada di dalam suatu negara. Ya, jadi ada lembaga pendidikan, ada lembaga agama, ada lembaga kekuasaan, ya, ada lembaga ekonomi, begitu ya. Jadi dia merupakan satu bagian. Ya. Nah, di kalangan penganut fungsionalis itu ada satu keyakinan, ya, bahwa pendidikan ini adalah jalan untuk menuju kesuksesan. Ya, jadi mereka yang punya pandangan fungsionalis itu beranggapan bahwa sekolah ini adalah sarana ya, sarana mobilitas vertikal yang ampuh. Ya. Sarana untuk meningkatkan ya status sosial yang ampuh. Ya, status sosial ekonomi yang ampuh. Ya, makanya ada yang mengatakan di dalam sosiologi itu ini sebagai semacam the golden gate. Ya, pendidikan adalah the golden gate. Ya, jadi pintu emas untuk menuju kesuksesan, untuk menuju keberhasilan. Ya, jadi mereka percaya sekali. Ya, bahkan dulu kalau saya ingat misalnya ya beberapa informasi yang pernah saya kumpulkan tentang sejumlah mahasiswa saya yang
memutuskan diri untuk kuliah di Universitas Gajah Mada khususnya, itu hampir rata-rata mereka berangkat atau memutuskan diri untuk kuliah itu ya dalam rangka untuk mengubah nasib mereka, ya, untuk meraih ya impian masa depan yang lebih gemilang. Ya, tentu saja di bidang ekonomi, ya, status sosial, ya. Jadi mereka percaya sekali nanti kalau sudah mengkonsumsi pengetahuan di dunia pendidikan, dia akan mengalami mobilitas. Nah, ini pandangan pada umumnya di masyarakat, ya. Jadi sadar atau tidak, cara pandang fungsionalis ini, gitu ya, itu memang dominan. Ya, itu bukan hanya terjadi atau diikuti di Indonesia, tapi pandangan fungsionalis ini ternyata juga banyak diikuti ya di negara-negara maju sekalipun. Ya, jadi dia percaya bahwa pendidikan ini sesuatu means ya, sarana yang penting bagi kita untuk mencapai mobilitas ya, kultural ya, mobilitas ekonomi. Jadi kalau Anda misalnya lulusan universitas, maka akan jauh lebih dihormati ya status Anda di tengah-tengah masyarakat. Jadi ada pandangan semacam itu, ada kepercayaan seperti itu. Ya, sebagian besar keluarga saya misalnya itu punya anggapan seperti itu. Jadi mendorong putra-putrinya untuk ke universitas, ya, mengenyam pendidikan di universitas itu dalam rangka untuk mobilitas. Ya, dan tentu saja ya pandangan semacam ini dominan, tapi dia bukan satu-satunya. Ya, bukan satu-satunya. Tapi ini adalah tidak bisa dipungkiri ya. Mereka yang memburu pendidikan ya dengan institusi-institusi yang baik gitu ya, itu biasanya dimotivasi ya, sebagian besar dimotivasi oleh pandangan fungsional ini ya. Nah, tentu ada para pengkritik ya, para pengkritik pandangan fungsional ini. Ya, jadi ini adalah pandangan yang menurut para pengkritiknya ini adalah pandangan yang sangat dekaden katanya. Ini adalah satu pandangan yang tidak kritis karena dalam kenyataan sehari-hari realitas itu tidak seperti itu. Ya kan? Realitas itu tidak seperti itu. Orang misalnya bisa memiliki skill yang baik tanpa misalnya harus ya mengkonsumsi dunia pendidikan, tanpa misalnya memiliki pengalaman di dunia pendidikan ya. Bahkan saya pernah membaca sebuah buku terjemahan ya, itu menceritakan tentang seorang otodidak ya di bidang ilmu programming ya. Dia punya jam terbang yang banyak sekali dalam melakukan exercise otodidak gitu ya di dunia pemrograman komputer begitu ya. Sampai satu ketika ada sebuah institusi terkenal di Amerika itu yang mengundang dia itu sebagai reviewer. Ya, yang mengundang dia itu sebagai kira-kira dia itu dihargai sebagai seorang pakar ya. Jadi dia harus mereview proposal dari para akademisi. Ya, tapi itu konteksnya di Amerika ya, bukunya itu sudah diterjemahkan ya. Dan menurut saya itu sangat insightful buku itu ya. Nah, banyak ya para pengkritik ya, terutama mereka-mereka yang dari kalangan Marxis ya. Kalangan Marxis ini tidak percaya dengan kaum fungsionalis yang memandang pendidikan dengan cara seperti itu. Ya, misalnya dia melakukan kajian di sebuah perusahaan otomotif. Ya, di mana di sebuah perusahaan otomotif itu dia menemukan ya orang-orang yang justru memiliki keterampilan tinggi, ya, memiliki pengetahuan tinggi di bidang otomotif itu adalah orang-orang yang tidak selalu harus datang dari kampus, ya, tapi lebih banyak mereka yang dibentuk
ya skillnya lewat pengalaman, ya lewat exercise yang panjang, ya pengalaman-pengalaman yang membentuk skill mereka sehingga mereka memiliki skill yang lebih sophisticated ya dibanding yang lain. Nah, itu ada penelitian yang dilakukan oleh kaum Marxis ya di sebuah perusahaan otomotif. Makanya mereka yakin bahwa pandangan fungsionalis itu tidak sepenuhnya benar. Bahkan mereka mencibir begitu ya bahwa pandangan fungsionalis itu jadi sangat konservatif, sangat pro status quo. Ya. Nah, di Indonesia misalnya pandangan yang pertama tadi ya, itu sampai sekarang itu masih diikuti. Jadi kalau saya tadi bilang masyarakat itu sebagian besar memiliki cadar pandangan pendidikan yang seperti itu ya, dan kebijakan yang sampai saat ini ya dilansir oleh dunia pendidikan juga masih sama. Ya, masih misalnya menganut ya pandangan-pandangan yang sangat luadit ya, sangat kental dengan cara pandang fungsionalis tadi dalam dunia pendidikan. Ya, jadi makanya ada kebijakan link and match. Nah, jadi kebijakan link and match itu ya, itu turun atau merupakan hasil ya, atau merupakan buah hasil atau merupakan derivasi dari cara pandang fungsional. Ya, jadi pendidikan itu kegunaannya adalah untuk mendapatkan pekerjaan. Ya, pendidikan itu diantaranya adalah untuk masuk ke dalam bursa kerja. Ya, nah, sementara misalnya di dalam kenyataan, misalnya kita menemukan gitu ya, mereka-mereka yang pernah kuliah dengan IP yang tinggi, ya, bahkan misalnya saya pernah membaca gitu ya sebuah artikel dari seorang mahasiswa yang ketika mahasiswa dulu memiliki IP yang sangat tinggi, ya hampir 4 IP-nya, itu dia protes. Ya, dia protes terhadap institusi pendidikannya karena IP dia yang nyaris hampir 4 itu ternyata tidak punya korelasi positif ya dengan dunia kerja. Ya, karena dalam kenyataannya dia tidak dengan seksama langsung ya direkrut ya di dunia kerja. Maka pada akhirnya dia menulis di surat pembaca di media lokal ya, Kedaulatan Rakyat waktu itu, dan menjadi polemik yang cukup hangat ya di dunia kampus. Jadi tidak ada korelasi yang positif ya dalam konteks mahasiswa yang protes itu tadi dengan tadi ya IP yang tinggi dengan diterima di tempat atau diterima di dunia kerja yang memang diinginkannya. Ya, jadi itu sempat jadi polemik yang luar biasa rame ya, hangat dulu ya. Apa yang terjadi gitu ya. Nah, tentu saja itu bisa dianalisa lebih dalam ya, mengapa demikian? Mengapa tidak ada korelasi dalam konteks mahasiswa ini tadi, mengapa tidak ada korelasi positif antara yang tinggi dengan rekrutmen ya di dunia kerja. Ya, tentu saja ini banyak banyak evaluasi, banyak tanggapan begitu ya. Nah, ada link dan match ya, sampai sekarang masih digaungkan, padahal itu mulai dari era Orde Baru ya, dulu di bawah Menteri Wardiman. Ya, Wardiman itu adalah menteri di eranya Habibie, ya, itu adalah temannya B.J. Habibie almarhum, yang dulu dia sekolah di Jerman, dan kemudian oleh Habibie diajak pulang ke Indonesia dalam rangka untuk membangun Indonesia ya. Waktu itu di bawah kepemerintahan Presiden Harto ya, di bawah rezim Orde Baru ya. Jadi kebijakan dia itu adalah kebijakan link and
link and match ya. Nah, kalau sekarang itu ya dunia pendidikan di Indonesia juga sedang digencarkan di era Jokowi ya. Bagaimana misalnya kebutuhan ya dunia kerja itu sangat tinggi ya, tapi misalnya kesiapan lulusan untuk masuk di dunia kerja dianggap masih kurang maksimal. Ya, maka salah satu kebijakan yang digencarkan di era Jokowi adalah mendirikan SMK ya sebanyak mungkin. Karena apa? Karena pendidikan SMK itu adalah pendidikan yang orientasinya adalah untuk langsung mendapat pekerjaan. Ya, jadi itu adalah ilmu-ilmu yang applied ya, atau ilmu-ilmu yang technical ya, yang siap pakai. Ya, ini tentu ada polemik ya. Kalau dulu ada tokoh pendidikan yang sangat terkenal ya, misalnya Romo Mangun misalnya ya, dia juga bercerita tentang humanisasi dalam dunia pendidikan. Ya, kalau kita berbicara tentang link and match, itu sebenarnya tadi ya ada persoalan tentang mereduksi ya kapasitas manusia, sehingga manusia seringkali ditempatkan hanya sebagai sekrup dari dunia kapitalisme ya, dari dunia ya. Nah, itu banyak yang mengkritik. Jadi ada Romo Mangun ya, itu berkali-kali dia menulis mengkritik pendidikan ya. Lalu ada Dik Hartog, pendidikan bagi kaum muda. Nah, itu adalah pendidikan humanisasi. Jadi pendidikan humanis ya, proyek pendidikan link dan match sampai saat ini masih dominan, dan tentu saja di sekarang kita didorong di dalam cara pandang link dan match itu ya. Karena misalnya tidak seperti zaman saya, mahasiswa sekarang tidak boleh lulus lebih dari 5 tahun misalnya S1 ya, dia harus cepat lulus gitu ya, DO gitu ya. Sementara di zaman saya dulu banyak mahasiswa yang merasa kampus itu adalah kawah candra di muka, ya, karena di dalam kampus dia bisa belajar banyak, ya, karena di dalam kampus dia bisa membangun jaringan dengan teman-temannya yang memiliki latar belakang berbeda dari segi bahasa, dari segi kebiasaan, dari segi cara pandang, dari segi tradisi, dari segi sikap dan sebagainya. Ya, jadi belum lagi perbedaan geografis yang di situ misalnya orang bisa melihat perbedaan sebagai sesuatu yang bisa menimbulkan keunggulan. Nah, sementara pandangan Marxis itu lebih banyak mengkritisi ya pandangan-pandangan yang fungsionalis tadi ya. Dia tidak percaya karena ya tadi ini ada realitas di mana anak yang IP-nya tinggi, masa tunggu untuk mendapat dunia kerja ya, untuk mendapatkan pekerjaan itu ternyata juga tidak pendek. Ya, dan sekarang jadi jualan. Ya, saya lihat di kampus swasta di Yogyakarta pernah ada spanduk. Ya, spanduk itu kira-kira mempromosikan bahwa lulusan ya dari fakultas spesial lagi adalah specialty, ada jurusan tertentu yang saya datangi itu dia mempromosikan bahwa lulusannya itu masa tunggunya pendek. Nah, itu jadi jualan ya. Jadi itu menunjukkan bahwa dunia kampus kita itu ya cara pandangnya juga lebih banyak link dan match. Ya, jadi misalnya dengan sistem yang berlaku sekarang itu memang membuat kita mau tidak mau mengikuti itu. Ya, jadi ini ada kritik dari kaum Marxis yang tidak percaya ya, karena dia membuktikan tadi ya orang dengan background mereka yang memiliki skill tinggi itu justru mereka yang lebih banyak dibentuk, dididik lewat pengalaman.
Nah, itu. Nah, lalu selain tadi ya pandangan Marxis, ya itu juga ada pandangan lain lah ya, yang misalnya lebih baru, ya pandangan yang lebih baru itu misalnya ya dari Anthony Giddens, ya dari teori neo-Marxis, ya dari teori Jürgen Habermas misalnya, itu melihat bahwa dia melihat dunia pendidikan dengan lebih substansial lagi, ya misalnya tentang perspektif ideologi palsu, ya jadi dunia pendidikan itu kalau misalnya kita tidak hati-hati juga bisa jadi gitu ya, itu memberikan kesadaran palsu. Palsu itu adalah sebuah kesadaran yang tidak cocok dengan realitas yang sebenarnya kita hadapi. Ya, jadi mestinya gitu ya, dunia pendidik itu ya itu memberikan kesadaran yang murni ya, kesadaran yang sebenarnya, kesadaran yang kritis kalau Habermas bilang ya, kesadaran yang kritis ya. Jadi mestinya dunia kampus itu membuat kita memiliki alat-alat atau kelengkapan-kelengkapan kesadaran kritis sehingga bisa melihat realitas gitu ya dengan lebih objektif ya. Tapi memang tidak bisa dipungkiri ya, ada sebuah riset yang dilakukan oleh pemikir yang beraliran posmo ya, bahwa tren ya perkembangan ilmu pengetahuan dewasa ini adalah ilmu pengetahuan yang sifatnya teknikal ya, ilmu pengetahuan yang sifatnya lebih pragmatik ya, misalnya ilmu komputer itu lebih diminati oleh banyak mahasiswa ya, ilmu-ilmu yang mengarah ke komunikasi misalnya gitu ya, fisika misalnya ya, orang lebih suka masuk fisika yang bisa mendatangkan manfaat-manfaat praktis misalnya. Jadi Lyotard pernah mengatakan di dalam bukunya itu ya, The Postmodern Condition, itu memang tren-tren perkembangan ya pengetahuan yang laku di pasar di masa yang akan datang itu adalah ilmu-ilmu semacam itu ya, ilmu-ilmu telematik istilahnya. Ya, komputer ya, lalu fisika terapan gitu ya. Yang semacam itu yang laris. Ya. Itu yang semacam itu yang kira-kira prospeknya lebih banyak ya diminati oleh masyarakat. Nah, berbeda dengan pandangan yang seperti tadi lihat oleh Lyotard atau tadi oleh kaum Marxis gitu ya. Kita juga tidak bisa pungkiri ya, ada aliran yang namanya otonomi relatif. Ya, jadi penting juga bagi kita misalnya untuk mengenal ada aliran di dalam dunia pendidikan itu aliran otonomi relatif. Ya. Ini pandangan yang dikemukakan oleh Bourdieu. Ya. Bourdieu itu juga penganut aliran poststrukturalis ya. Ada juga yang mengatakan dia sebagai penganut neo-Marxis, begitu ya. Tapi pandangan-pandangannya cukup kritikal ya, dan realistis terhadap keadaan. Ya, misalnya kalau kita ingat gitu ya, oke lah dunia pendidikan itu banyak sekali misalnya memberikan gagasan-gagasan yang konservatif. Ya. Tapi di sisi lain misalnya jangan kita lupakan dulu misalnya ya, di zaman kemerdekaan, ada tokoh-tokoh Indonesia, para founding fathers kita itu, yang di satu sisi misalnya, mereka melihat pendidikan itu dengan dua cara pandang. Di satu sisi itu pendidikan memang bisa menjadi alat kolonialisasi, ya tadi kolonialisasi yang dilakukan oleh institusi kapitalis, tapi dalam konteks para founding fathers kita, dia melihat bahwa pendidikan itu bisa jadi membuat kita mereproduksi cara pandang kolonial, ya. Tapi di sisi lain, gitu ya, para founding fathers kita menemukan bahwa pendidikan bisa membuat mereka berani untuk menyatakan independensi, ya, kemerdekaan Indonesia. Jadi mereka-mereka yang beraliran atau menganut pandangan otonomi relatif ini, ya pendidikan itu selalu memiliki dua
sisi itu ya. Jadi ada sisi konservatifnya, tapi ada sisi kritikalnya. Ya, nah ini sisi kritikalnya ini perlu kita lihat juga ya, bahwa ternyata para founding fathers kita gitu ya, itu karena bacaan mereka, karena latar belakang studi mereka, pada akhirnya mereka bisa memerdekakan bangsa ini. Ya, berani untuk menyatakan kemerdekaan. Jadi tidak sepenuhnya benar ya, mereka-mereka yang mengkritik pendidikan ini hanya sebenarnya memberi jalan ya bagi kita untuk memiliki independensi relatif. Ya, kita sadar akan budaya kita sadar akan kultur politik kita sadar akan lingkungan ekonomi kita yang kapitalistik misalnya. Lalu dengan kesadaran itu, lalu kemudian kita bisa berpikir bagaimana untuk misalnya mengambil jarak atau paling tidak bagaimana untuk mensikapi keadaan ya, sehingga kita tidak menjadi terbelenggu sepenuhnya atau kita tidak menjadi bulan-bulanan ya, kapitalisme ya, buat kemanusiaan kita habis-habisan itu. Ya kan? Memang tidak mudah ya, tentu saja tidak mudah. Nah, di India itu ada tokoh yang namanya Saidain. Ya, Saidain ini misalnya dia juga mencoba untuk melihat konteks India. Ya, India itu misalnya dia melihat lagi-lagi di situ ini tadi ketika berbicara tentang pendidikan reproduksi tadi ya, pendidikan pada akhirnya di India juga menurut dia ya lebih banyak reproduksi nilai, ya reproduksi budaya. Ya, susah bagi kalangan tertentu untuk misalnya mengalami mobilitas vertikal ya, karena misalnya di India di sana sudah ada sebuah sistem kasta yang sangat ketat ya, orang dari kasta tertentu ya dia akan selamanya menjadi bagian dari kasta itu ya. Jadi pendidikan di India misalnya oleh Saidain dikatakan hampir tidak banyak membantu orang bisa selamat ya dari kolonisasi yang dilakukan oleh kasta ini tadi. Ya, jadi sistem kasta itu adalah sebuah sistem yang sangat represif, ya, yang sangat menekan sehingga orang tidak bisa mengembangkan kapasitas-kapasitas yang dia miliki. Ya, nah itu jadi menarik ya. Jadi ada pandangan yang berasal dari Bourdieu yang menurut saya itu cukup menarik gitu ya, karena Bourdieu juga melihat bahwa pendidikan terutama masa berpikir yang dikembangkan oleh Bourdieu itu memberi sarana bagi kita untuk melihat pendidikan dengan berbagai macam sisinya tadi. Misalnya bahwa tanpa sadar gitu ya, kita ini adalah manusia yang ya hidup dengan predisposisi ya, predisposisi cara pandang ya, predisposisi cara merasa ya, predisposisi nilai-nilai sosial ya, predisposisi persepsi ya. Nah, posisi ya, kita lalu sadar bahwa yang namanya predisposisi itu sebenarnya adalah konstruksi sosial kultural. Nah, oleh sebab itu gitu ya, karena dia sebagai konstruksi sosial kultural yang mengandung nilai historis juga di dalamnya, maka ada peluang bagi kita untuk melakukan perubahan ya, predisposisi tadi ya. Kita punya peluang untuk melampaui ya predisposisi. Ya, kalau meminjam bahasa Jürgen Habermas tadi, predisposisi ini adalah bentuk kesadaran palsu ya, kesadaran semu ya, yang kita warisi ya dari sistem sosial kita, entah itu dari institusi keluarga, entah itu dari nilai-nilai yang hidup ya dan berkembang di dalam masyarakat kita ya. Nah, tapi pendidikan mestinya menurut Bourdieu itu dia memberi peluang bagi kita untuk memiliki otonomi relatif. Nah, tentu saja ini ya tadi ya, membangun otonomi relatif ini bukan pekerjaan yang mudah, tapi paling tidak
sesungguhnya dunia pendidikan dari perspektif Bourdieu gitu ya, itu memberikan sarana pada kita untuk memiliki kemandirian relatif. Ya, ini menarik ya buat saya, ini sebuah pandangan yang tidak diperkenalkan sebelumnya oleh tokoh-tokoh yang tadi kita sebut. Ya, meskipun memang di titik tertentu kita melihat bahwa ya, basis materialisme, ya, basis empirik gitu ya. Tapi memang dia tidak bisa pungkiri bahwa yang namanya basis empirik itu adalah sesuatu yang penting untuk ditelaah, untuk disadari gitu ya, karena dia sudah menjadi milieu kita. Ya, dia sudah menjadi semacam darah daging kultural kita. Ya, oleh sebab itu kalau kita tidak punya kesadaran yang intens, tidak punya upaya yang serius ya untuk mengubah disposisi negatif itu, ya akan selamanya kita terpuruk. Ya, walaupun bisa jadi pendidikan kita tinggi gitu ya, walaupun misalnya gelar kita banyak begitu ya, bisa jadi kita tidak cukup berhasil melampaui disposisi yang kita warisi ya dari lingkungan institusi sosial ya, entah itu keluarga atau masyarakat yang telah membentuk kita. Ya, ini memang satu telaah yang perlu dilihat secara seksama ya. Nah, di titik itu sebenarnya kita terbantu sebenarnya dengan beberapa pemikiran-pemikiran di dalam teori-teori sosial itu ya. Ada tadi Jürgen Habermas, atau mungkin ada tadi juga ada Bourdieu gitu ya. Ada juga mungkin di situ Michel Foucault begitu ya, yang sangat membantu bagi kita sehingga dunia pendidikan ini pada akhirnya memberi ruang bagi kita untuk tadi kita bisa menjadi apa yang kita mau, ya kan? Jadi kita punya potensi untuk mendidik diri kita menjadi sebagaimana apa yang kita mau. Ya, belum lagi nanti kita belajar dari tokoh-tokoh seperti Paulo Freire ya, pendidikan untuk pembebasan, pendidikan untuk problem solver ya. Pendidikan arti pentingnya adalah untuk memanusiakan manusia ya. Pendidikan adalah untuk menciptakan manusia-manusia yang bisa mencari solusi atas berbagai persoalan-persoalan yang dihadapi di dalam kehidupan sehari-hari. Ya. Nah, tentu saja memang itu adalah semacam mesiu ya. Itu adalah ide-ide ya. Nah, lalu bagaimana ini ya, teman-teman sekalian? Ya, karena saya tadi kan mengatakan bahwa saya menetapkan ada 5 informan saya. Ya, 5 informan ini kebenaran adalah staf edukatif, ya intelektual, sebagian ada yang sudah menjadi profesor ya, senior sekarang ya, yang sangat produktif menulis. Ya, sebagian ada tenaga edukatif dari ilmu eksak, ya, arsitek, ya. Sebagian juga ada yang berlatar belakang ilmu hukum, ya. Jadi dia mencoba untuk melihat ya pendidikan dari perspektif hukum, gitu ya. Tapi ada juga sebagian yang dari sastra. Ya, jadi menurut saya ini informan saya itu adalah informan yang cukup variatif ya, jumlahnya 5, tapi menurut saya cukup variatif. Nah, yang menarik ya, ini di ujung apa yang ingin saya sampaikan. Yang menarik dari 5 informan tadi itu ada beberapa pengalaman ya, pandangan ya, data yang begitu penting bagi kita. Ya, jadi mereka itu akhirnya saya mencoba menggolongkan ada beberapa temuan yang menarik ya dari mereka itu. Nah, saya akan coba lihat ya, ini ada temuan-temuan yang berasal dari mereka itu. Jadi di antara mereka itu pada akhirnya ada yang mengatakan bahwa mereka betul-betul mengalami mobilitas vertikal ya lewat dunia pendidikan. Ya, bagaimana misalnya mereka pada awalnya itu dari keluarga tidak cukup terpandang, dari keluarga tidak memiliki keberadaan secara ekonomi, secara finansial begitu ya. Lalu
dengan dunia pendidikan, gitu ya, mereka pada akhirnya memperoleh ya, meraih derajat tertentu yang pada akhirnya bisa melampaui orang tua yang pernah menyekolahkan mereka dulu. Itu misalnya ada yang mobilitas mereka itu karena dunia pendidikan. Ya. Di mereka nggak bisa pungkiri ya bahwa di titik tertentu aliran fungsionalis itu benar, ya. Jadi mereka pada akhirnya tidak bisa menyalahkan sepenuhnya ya pandangan kaum fungsionalis karena memang mereka pada akhirnya mengalami apa yang disebut dengan mobilitas vertikal itu. Ekonomi mereka meningkat, ya, status sosial mereka meningkat, ya, bahkan melampaui status sosial dan latar belakang ekonomi orang tua mereka yang dulu menyekolahkan mereka. Ya, jadi nggak bisa kita pungkiri sepenuhnya. Jadi pendidikan itu juga ada yang mengatakan dari informan itu, gitu ya, itu sebagai sarana being educated, ya, being educated. Jadi membuat kita itu menjadi manusia terdidik, ya, membuat kita menjadi manusia terdidik. Ya, karena apa? Karena di dalam dunia pendidikan kita bertemu dengan gagasan-gagasan, karena di dalam dunia pendidikan kita bertemu dengan beragam cara pandang, ya. Karena di dalam dunia pendidikan kita lalu belajar mengenal dengan asumsi dasar, dengan aksioma, dengan cara kerja ilmu pengetahuan, ya, yang kesemua itu relatif dan berpotensi untuk membantu kita menjadi subjek, ya, manusia yang lebih humanis, ya, manusia yang lebih humanis. Ya, jadi pendidikan itu mereka yakini juga sebagai sarana untuk menjadi being educated. Ya. Lalu apa bedanya dengan di rumah ya? Nah ini di dunia pendidikan itu mestinya akan karena ada perguliran gagasan, ya, ada begitu banyak pendekatan yang diperkenalkan kepada kita, maka itu semua akan membantu kita, ya kan, menjadi educated, ya, menjadi manusia yang terdidik. Ya, tentu saja nanti ada pertanyaan-pertanyaan yang justru menyanggal itu ya. Gimana kok pendidikan itu menjanjikan kita menjadi manusia yang being educated, tapi dalam kenyataannya ada orang yang misalnya tadi kok juga tidak bisa being educated. Ya, saya kira itu mungkin perlu diobservasi lebih dalam ya, eksplorasi lebih dalam bagaimana bisa seperti itu. Ya, karena lembaga pendidikan ini adalah salah satu sarana yang membantu kita untuk menjadi being educated. Ya, jadi menjadi being educated ya penting bagi kita. Nah, amat disayangkan kalau seandainya kita sudah diberi sarana untuk menjadi being educated, tapi misalnya kita gagal untuk mendayagunakan sarana-sarana itu. Ya, bisa jadi kegagalan itu karena tadi kita bisa jadi misalnya terlalu mendewakan, ya kan, warisan-warisan kultural yang kita peroleh dari keluarga misalnya, atau mungkin kita tadi khawatir untuk menjadi manusia yang kritis, ya, karena kritis itu kan seringkali hampir identik dengan sinis, ya. Kritis itu kan juga seringkali misalnya membuat orang itu jadi merasa tidak nyaman. Ya. Kenapa? Karena dia merasa tidak puas ya, dengan keadaan, dengan kenyataan, dengan realitas. Ya, jadi dia selalu menuntut, dia selalu menggugat. Ya. Nah, jadi itu tentu saja berpotensi di satu sisi transformatif, tapi di sisi yang lain juga berpotensi membuat orang jadi tadi ya sinis, membuat orang jadi misalnya kalau orang sekarang itu bilang ya tadi ya menjadi manusia yang songong itu tadi ya, songong yang kebablasan nih ya. Nah berbahaya juga ya kalau kata Adorno itu kalau kita misalnya menjadi totally kritis, nah itu bisa jadi memang ancaman yang ada pada kita secara psikologi itu adalah gangguan kejiwaan. Ya, jadi di titik itu rupanya mungkin perlu semacam kadar ya, ukuran ya, proporsi
ya kan? Dan proporsi itu seringkali memang kita dapatkan lewat proses panjang ya, pergulatan pengalaman, ya refleksi diri, ya, olah nalar dan sebagainya. Itu misalnya teman dari para informan yang saya coba gali ya. Jadi mereka tadi ya sepakat dengan bahwa pendidikan itu memang betul menjadi alat mobilitas sosial kultural. Ya, pendidikan ini adalah alat yang penting untuk meraih mobilitas sosial kultural. Mobilitas sosial itu juga bisa di dalamnya adalah ekonomi tadi ya, yang sudah saya sebutkan di sana. Lalu kultural itu bisa jadi tadi ya kita berpotensi menjadi manusia yang lebih revolusioner, manusia yang lebih humanis ya, manusia yang lebih transformatif gitu ya, manusia yang lebih kritikal ya, manusia yang lebih toleran misalnya gitu ya. Nah, itu mestinya ada di dalam dunia pendidikan ya. Nah, lalu memang para informan yang tadi latar belakangnya beragam ya dari segi disiplin ilmu, lalu dari segi jenjang pengangkatan, lalu juga dari segi jenjang degree ya, kesarjanaan. Jadi ada di antara mereka yang baru S2, ada yang doktor, lalu ada yang terakhir profesor begitu ya. Nah, mereka juga meyakini bahwa pendidikan itu ya memang tidak bisa lepas dari tarikan pasar. Ya, jadi ini mungkin ini pandangan yang lebih realistis gitu ya. Ada tarikan pasar yang tidak bisa dipungkiri sama sekali di dalam dunia pendidikan, dan mereka misalnya mengalami proses dialektika di dalam situ ya. Jadi tidak bisa menolak sama sekali bahwa kalau tidak untuk pasar lalu untuk apa? Ya, kalau tidak untuk meraih kemakmuran ekonomi lalu untuk apa? Ya, masa meraih kemakmuran ekonomi sama sekali tidak diperbolehkan? Nah, misalnya begitu ya. Jadi ada tarikan pasar di dalam dunia pendidikan itu yang memang sepenuhnya bisa tidak sepenuhnya bisa dipungkiri ya. Nah, yang menarik itu ini dari informan juga, dan ini menurut saya adalah sesuatu temuan yang cukup menarik. Mereka juga beranggapan bahwa ya dunia pendidikan ini khususnya memang perguruan tinggi, karena mereka yang saya wawancara ini adalah dosen-dosen perguruan tinggi ya, itu pendidikan sebagai sarana percepatan atas keunikan. Nah, ini buat saya tentu menarik ya, menjadi studi unik ini ya. Karena tadi ketika kita masuk dalam tarikan pasar itu pada akhirnya ya pasar kapitalis tentunya ya, pasar itu kan pasti kapitalis ya. Pasar itu ya kalau sekarang ya ada globalisasi, ada kapitalisme, ada neoliberalisme yang intinya sama lah kurang lebih ya, karena kalau dalam pasar itu kan orang berbicara tentang economic gain ya, pencapaian ekonomi. Tapi ini adalah bicara tentang percepatan atas keunikan. Ya, jadi di dunia pendidikan ini orang diberi sarana untuk mengalami percepatan keunikan. Ya, ini tentu saja beda dari ya dengan tarikan pasar tadi, karena kalau kita misalnya mengikuti pasar, pada akhirnya itu akan membuat kita itu jadi manusia yang homogen. Ya, manusia yang kalau dalam teori kritik itu yang satu dimensi. Ya, seolah kehidupan ini tidak bisa tidak dia bekerja apabila misalnya determinasi ekonomi itu kita penuhi. Ya, jadi ekonomi itu di atas segala-galanya. Ya, kira-kira pandangan keunikan ini tuh adalah berkebalikan ya. Jadi pandangan keunikan ini menganggap bahwa di dunia pendidikan itu memungkinkan pada kita untuk menemukan keunikan kita. Ya, lewat olah pikiran, ya, lewat diskusi dengan teman-teman, ya, lewat keterlibatan kita pada lembaga intra, lembaga ekstra, ya, lewat keterlibatan kita ya pada grup atau komunitas-komunitas kerohanian yang terbuka, ya kan, komunitas kerohanian yang terbuka ya, karena juga komunitas kerohanian yang sangat tertutup, ya, sangat eksklusif ya, sehingga pada akhirnya malah memupuk cara pandang atau sikap pandang kita yang sangat sangat ekstrim pada akhirnya. Ya, jadi ini yang buat saya menarik ya. Informan yang saya
kumpulkan informasinya itu, mereka ada yang menganggap bahwa ada percepatan atas keunikan, ya. Dan keunikan ini penting banget ya, karena menurut dia dunia yang akan datang ya itu di mana menunjukkan bahwa produk-produk yang bercirikan keunikan itu biasanya memang dihargai lebih tinggi, ya. Sementara produk-produk massal itu biasanya harganya ya biasa saja, standar. Nah, justru ketika kita menemukan keunikan diri, keunikan dalam karya, keunikan dalam pemikiran, begitu ya, itu maka kita akan bisa atau meraih diri yang jauh lebih maksimal, ya. Nah, ini tentu saja pandangan-pandangan yang merupakan pergulatan ya dari para expert yang tadi saya kumpulkan gagasan-gagasannya, dan tentu saja saya sangat bersyukur karena bertemu dengan orang yang beragam, dengan pengalaman-pengalaman yang beragam. Dan itu sedikit banyak telah menjadi menjadi bagian ya dari proses yang mewarnai kehidupan intelektual saya juga ya, dan kehidupan pribadi. Nah, saya kira kurang lebih apa yang ingin saya utarakan dari buku ya ini kurang lebih seperti itu, dan tentu saja detailnya teman-teman bisa membaca sendiri ya dari buku yang sudah dipublish oleh penerbit kita ini ya, Semut Api ini, Mas Biko dan teman-teman. Ya, saya nggak tahu kalau teman-teman yang mengikuti diskusi pada malam hari ini mungkin akan mendapat diskon spesial, saya nggak tahu nih. Saya kira itu ya, Mas Biko, matur nuwun, kita akan coba sama-sama obrolkan lah ya gagasan-gagasan yang tadi sudah saya kemukakan dari buku ini. Semoga bisa jadi itu malah menghasilkan ya inspirasi bagi kita semua yang ada di sini, gitu ya, untuk misalnya mungkin menulis atau mungkin membuat riset baru gitu ya, atau mungkin mencoba ya tesis-tesis baru di dalam kehidupan gitu ya, karena hidup yang tidak diuji itu adalah hidup yang tidak layak untuk dihidupi ya, kata para filosof begitu. Nah, kurang lebih begitu ya. Matur nuwun, Biko. Oke, Mas, menarik sekali materinya yang disampaikan barusan. Dari banyak pandangan tentu, dari yang kritis, terus kemudian dari yang fungsional kan, struktural fungsional kan gitu. Sebelum kemudian saya buka sesi tanya jawab mungkin ya Mas ya, mungkin teman-teman masih berpikir nih kayaknya, karena belum ada yang menanggapi pasti. Nah, saya tak tanggapi dulu aja Mas. Jadi ya, ada kalimat yang selama kemarin saya baca itu ada yang menarik, yaitu mengenai soal jika sekolah orientasinya ingin menghasilkan suatu produk massal, maka sekolah itu justru mengajari orang untuk mati. Itu mengapa, Mas? Demikian, Mas. Ya, itu dia tadi ya, kita sudah singgung ya. Itu menjadi pembatas buku Biko juga ya. Dan tentu saja itu ya. Itu paling menarik itu. Ya, saya jadi kaget tuh ya. Iya, karena itu ya tadi sudah saya kutip sedikit ya. Itu dari seorang informan saya, Biko ya sebenarnya itu. Tapi karena itu di dalam buku saya, bolehlah ya sama Biko diklaim ini punya Mas Praja gitu ya. Iya. Tapi saya mohon maaf itu karena Mas Biko mengatasnamakan itu sebagai saya. Padahal itu hasil wawancara yang diolah. Saya harus jujur. Nah, ya itu dia ya. Jadi kecenderungan kita sekarang adalah menjadi manusia pasar. Ya, memang memang tidak mudah juga ya bagi orang. Tadi ada orang yang kecewa misalnya sudah sekolah serius di universitas yang tergolong papan atas, ya kan, di jurusan yang juga mungkin terkenal, ya kan, fakultas yang cukup terkenal ya, dengan IP yang nyaris sempurna, tapi ternyata misalnya gagal untuk mendapatkan pekerjaan, ya. Lalu dia protes ya, kepada fakultas. Dia tidak hanya kepada fakultas, tapi juga protesnya itu dituangkan juga di media massa, di surat pembaca, yang itu dibaca oleh banyak orang. Ya, dan tentu saja orang bertanya-tanya, kenapa ya kok bisa seperti ini? Ya. Kalau kita yang berpikir kritis ya tentu aja bisa cari tahu ya, kenapa? Apakah IP tinggi itu karena misalnya tidak selalu
berbanding lurus dengan kemampuan anak, ya. Karena misalnya ada orang yang misalnya mendapatkan IP tinggi karena ya kebut semalam belajarnya ya, besok ujian malamnya dikebut semalam. Bisa begitu keluar indeks prestasinya bagus ya, nilainya banyak yang A gitu ya, sehingga lalu IP-nya tinggi. Ya, nah tapi kecenderungan dunia pendidikan sekarang itu memang pada akhirnya menggiring kita, misalnya dengan sistem indekalitas, lalu sistem akreditasi ya kampus, itu mendorong kita memang tadi untuk menjadi manusia pasar, atau dalam bahasa Frankfurt School itu adalah menjadi one dimensional man, manusia satu dimensi, ya, di mana dimensi teknis ekonomi itu menjadi sesuatu yang sangat dominan ya, sangat seolah-olah segala-galanya. Ya kan, memang tidak bisa dipungkiri ya bahwa kehidupan di masyarakat itu membutuhkan biaya, ya, membutuhkan kos, ya, dan lagi-lagi tidak ada segala sesuatu yang semuanya cuma-cuma ya. Ada kos, ada ongkos ya. Nah, tapi persoalannya kan seringkali tidak berhenti di situ. Ya, kalau di dalam ideologi pasar begitu ya, kita itu kan dididik menjadi manusia yang sangat konsumtif. Ya, mungkin berlomba-lomba untuk mengkonsumsi produk-produk yang setiap waktu misalnya produk itu berganti ya dengan kualifikasi yang lebih canggih atau dengan merek yang lebih bergengsi begitu ya. Jadi manusia dengan budaya pasar, budaya konsumeristik ini memang dicetak untuk menjadi satu dimensi. Ya. Lalu seolah-olah dunia memang harus seperti itu. Ya. Seolah-olah memang kita harus mengikuti seperti itu. Tidak ada hukum kehidupan yang lain. Ya. Ini dominan itu ya. Diajarkan buku-buku teks kita, ekonomi pembangunan misalnya ya. Lalu masyarakat industrial misalnya ya, mungkin akan banyak berbicara soal itu. Atau kalau kita baca sendiri ya itu kira-kira spirit dari kapitalisme, ya, spirit dari neoliberal, ya, dia akan mencetak kita menjadi manusia yang tanpa identitas yang kuat, ya, tanpa kedirian yang kuat. Nah, makanya spirit untuk memanusiakan pendidikan itu menjadi tetap penting. Ya, salah satu di antaranya tadi adalah bagaimana agar kita bisa menemukan keunikan kita dalam proses belajar. Ya, ini tentu menurut saya memang dunia pendidikan memberi semacam sarana ya. Nah, persoalannya kan mungkin juga karena itu adalah sebuah proses ya yang bisa jadi akan berjalan seumur hidup gitu ya. Maka tentunya kita perlu setia dengan proses itu. Ya, perlu mengikuti proses itu gitu ya. Nah, dengan mengikuti proses itu kita akan menemukan tuh ya keunikan-keunikan tadi. Jadi kita tidak dibunuh oleh spirit pasar ya, yang seolah-olah hidupnya adalah ekonomi, ya kan? Nah, tentu saja dalam alam seperti sekarang ya, itu memang ekonomi penting, nggak bisa dipungkiri gitu ya. Tapi bukan berarti tidak ada dimensi lain di dalam kehidupan. Nah, itu yang sekarang hilang. Ya, kutipan yang tadi disebut oleh Biko, ya, itu kira-kira mau mencoba mengarahkan kita untuk tidak menjadi sandera ya dari pasar ini tadi ya, neoliberal ya, spirit neoliberal. Nah, jadi kita lagi-lagi memang pada akhirnya digiring untuk menghasilkan produk yang serba massal ya, jiwa yang massal ya, manusia yang homogen. Ya, padahal sebenarnya manusia itu menurut fitrahnya adalah unik. Ya, jadi menurut fitrahnya, ya, jadi itu bisa dibaca di buku Psikologi Dinamik, ya, atau mungkin juga bisa dibaca di bukunya Murtada Mutahari gitu ya, tentang fitrah. Ya, fitrah itu adalah core ya, inti dari kita, inti dari manusia. Ya, core ya. Jadi itu adalah inti ya. Jadi inti fitrah kita itu adalah unik gitu ya. Nah, cuman yang membuat keunikan itu hilang adalah diantaranya adalah nilai-nilai yang mengitari kita.
ya, pendidikan yang telah kita konsumsi gagasan-gagasannya lewat sekolahan, ya, lewat guru kita, lewat dosen kita, lewat alma mater kita, ya. Dan kalau kita misalnya tidak berusaha untuk melakukan eksplorasi, bisa jadi kita ikut massal, ya, jadi ya, menjadi hanyut ya di dalam produk-produk massal, ya. Bukan hanya ingin menjadi bagian dari kemasalan itu, tapi tadi ya menjadi ya tidak lagi punya elemen keunikan, seolah-olah memang kalau menjadi manusia itu ya mau nggak mau menjadi masal itu. Padahal memang sebenarnya fitrahnya kita itu adalah unik, dan keunikan itulah sebenarnya kebesaran kita. Keunikan itulah kekuatan kita. Keunikan itu merupakan daya tawar kita. Ya, dengan keunikan itu kita mudah-mudahan juga punya potensi untuk menghasilkan sesuatu yang tadi tidak hanya bagian dari massal, ya, tapi bisa menghasilkan satu gagasan yang misalnya unik, ya, bisa misalnya mengekspresikan ya gagasan-gagasan yang unik, ya, tidak harus menjadi terintimidasi untuk mengekspresikan keunikan-keunikan kita. Nah, di dalam masyarakat kita sekarang gitu ya, hampir bisa dibilang keunikan itu makin hilang. Ya, keunikan itu sangat dibutuhkan itu untuk kerja-kerja seniman ya sebenarnya. Seniman-seniman yang original itu biasanya dia kerja dengan keunikan. Ya, pelukis-pelukis yang original ya, sastrawan-sastrawan terkenal itu mereka bekerja dengan keunikan. Mulai dari Rabindranath Tagore ya, misalnya dengan Jalaluddin Rumi, ya, dengan Muhammad Iqbal, ya, itu adalah orang-orang yang bekerja dengan keunikan. Nah, kita tahu ya produk pemikirannya, karya sastranya itu karya sastra yang luar biasa, melintasi zaman. Nah, ya, melintasi zaman. Kurang lebih seperti itu, ya, Bung Biko ya. Oke, mudah-mudahan dari menarik, yang lain juga makin ada. dalam nih, yang lain. Barangkali yang lain ada yang mau ditanyakan atau mau ditanggapi, silahkan bisa melalui kolom komentar. Keresahan, ya. Keresahan. Tadi kalau saya sih resah banyak sih Mas kalau mau ditanyain Ya, gitu Mas. Harus. Yang penting masih bisa dikelola. Kayak tadi misalkan bagaimana kita keluar dari sandera pasar kan gitu. Sementara kalau mengutip beberapa pemikir-pemikir Posmo gitu, pasar tidak lagi berbentuk pasar. Nah, sudah berubah menjadi simbol kan gitu. Bahkan simbol-simbol itu sudah mulai mentereng di kampus-kampus kan gitu. Melalui sponsorship-nya kan gitu. Nah, itu kan susah untuk lepas dari jerat itu, Mas. Bahkan kampus sendiri aja nggak mampu kan gitu. Atau malah akhirnya ngalah kan gitu. Persis, Biko. Itu yang kita bahas ya di dalam buku kita. Ada salah satu bagian ya. Tadi sudah saya sebut tokohnya adalah Lyotard. Ya, Lyotard itu di situ menjelaskan seperti yang dikatakan Biko. Ya, bagaimana misalnya perusahaan-perusahaan itu ya dengan penuh kesadaran memberi funding, memberi pendanaan untuk riset ya bagi para akademisi. Ya, bagaimana lembaga-lembaga ekonomi perusahaan tadi memberi dana untuk riset individual para expert. Ya. Juga pada kampus, ya pada universitas. Ya, yang luar biasa lagi, ya, seringkali mereka juga tidak tergesa-gesa untuk mendapatkan hasil dari riset itu. Tapi at the end, gitu ya, pada akhirnya nanti mereka akan meraih, ya, apa yang mereka harapkan itu. Jadi itu yang tadi dalam bahasanya Biko soft ya kan. Ini adalah satu bentuk kolonisasi yang sangat soft. Seolah-olah mereka memberi dengan kebaikan begitu ya. Tapi mereka sebenarnya selalu berharap ada gain yang bisa mereka dapatkan at the end. Ya, misalnya dalam produk-produk farmasi ya di mana mereka mau mendanai riset yang mahal. Ya, nanti misalnya hasil dari riset itu mungkin ditemukan rumus-rumus kimiawi begitu ya, nanti akan mereka adopsi untuk produk-produk dari
perusahaan farmasi mereka, yang nanti lagi-lagi akan dijual ke masyarakat, ya, bukan hanya nasional tapi juga masyarakat global, dan lagi-lagi di situ perusahaan sangat diuntungkan, ya. Nah itu luar biasanya ya. Jadi kalau kita misalnya tadi memiliki ideologi keunikan begitu ya, ya mungkin kita akan aware ya dengan hal-hal yang termasuk juga dalam konteks ilmu sosial ya, sama ya, ada begitu banyak ide. Jadi kalau misalnya Diko melihat ya produk-produk pasar itu sudah muncul dalam berbagai macam bentuk, simbol-simbol ya, lalu artefak-artefak ya yang kelihatannya tidak cukup signifikan mengganggu, tapi sedikit banyak akan misalnya membentuk cita rasa orang, ya kan, membentuk hasrat orang ya dan sebagainya. Nah itu juga sebenarnya kan dikendalikan oleh pasar. Nah tapi kalau kita memiliki kesadaran reflektif gitu ya, paling tidak kita punya semacam dasar untuk melakukan pengambilan jarak, ya, pengetahuan yang bisa mendorong kita untuk melakukan pengambilan jarak, ya kan? Saya kira itu ya, Diko ya. Oke, kita tunggu teman-teman kita ini ya. Kita tunggu, Mas. Ini saya jadi ingat satu kata siapa ya? Tidak ada diskusi tanpa ada tanya, Mas. Ya, itu terkenal banget, itu adalah filosof siapa gitu, aku lupa. Jadi tidak ada diskusi tanpa tanya. Jadi kalau tidak ada pertanyaan, mungkin kita tidak akan diskusi kan gitu. Jadi mungkin ini juga salah satu produk pendidikan juga kali ya, Mas. Bisa jadi, Biko. Ya, saya sepakat ini. Ini jangan-jangan ini produk pendidikan kita, ya kan? Karena kita tidak diajak untuk tadi ya mengeksplorasi keunikan kita, menemukan keunikan kita, ya. Mungkin bertanya itu menjadi semacam malah jadi ancaman, repot juga kan? Padahal menurut Neil Postman gitu ya, pertanyaan itu adalah justru menggambarkan produktivitas kita. Jadi semakin banyak kita bertanya, ya, semakin produktif kita di dalam proses pendidikan sebenarnya gitu ya. Semakin tidak ada pertanyaan, nah itu menunjukkan sikap kebalikan. Itu yang dikemukakan oleh tokoh-tokoh pendidikan kita ya. Oke, kita tunggu dari teman kita ini. Ada Mbak Fitri Indayani, Mbak Yusda Yanti, monggo ya. Oh, ini ada Mas dari Mina Anggra ini. Sebentar, saya unmute dulu. Mina Anggra ini, ya. Assalamualaikum, Bapak. Waalaikumsalam, Mina. Terima kasih sebelumnya atas informasi. Perkenalkan, saya Minawati Anggra ini. Sebelumnya sudah sempat email-emailan dengan Bapak. Salam kenal, Pak. Jadi saya sangat tertarik dengan buku yang sudah Bapak hasilkan. Dan memang realitasnya di masyarakat dan yang saya alami di teman-teman saya bahwa melalui pendidikan juga dapat menjadi salah satu cara untuk merubah kehidupan kita, untuk meningkatkan status quo ataupun pendidikan, baik itu dari manusia menjadi yang terdidik dan menjadi lebih kritis. Dan banyak juga realitasnya di masyarakat bahwa banyak sekali orang-orang yang sudah lulus misalnya S1 itu bekerja tapi tidak sesuai dengan bidangnya. Saya ingin bertanya Pak terkait dengan teori atau perspektif fungsional yang Bapak gunakan dalam menganalisis pendidikan di Indonesia. Mungkin saya tadi sempat terlupa atau tidak mendengarkan dengan baik. Itu perspektif struktural fungsional dari tokoh siapakah dan kenapa informannya itu hanya dari akademis atau dosen saja? Apakah kenapa tidak ada mahasiswa atau yang lain? Seperti itu Pak. Terima kasih. Oh ya, jadi ya memang yang pertama soal ini pengalaman yang menarik juga buat saya, Mbak Mina ya.
Terima kasih akhirnya bisa muncul juga ya pada malam hari ini. Mas Biko, ini adik kelasmu calon nih Mas Biko ya, di Oh sosiologi iya, ya. siap Mas. Ya, jadi ini soal bekerja bukan pada bidangnya ini memang apa ya, dialami banyak orang ya. Lihat aja kalau kita misalnya lulusan dari pertanian, malah banyak sekali yang bekerja sebagai wartawan. Ya, di Republika itu misalnya dulu tuh banyak sekali wartawan dari IPB ya, dari pertanian ya. Lalu banyak juga yang bekerja di bank, ya kan? Dan ternyata ini memang bukan hanya realitas di ini ya, bukan hanya realitas di Indonesia. Ya, bahkan saya pernah bertemu dengan sejarawan. Ya, sejarawan itu pernah kuliah di Universitas Gadjah Mada, juga sekaligus pernah kuliah di Harvard atau Columbia begitu ya. Bahkan di negaranya gitu ya, dia dari mana ya, dari Eropa kalau nggak salah. Itu dia kesulitan juga mencari pekerjaan yang sesuai dengan dirinya, itu sampai kemudian pada akhirnya dia mendapatkan itu di mana? Di Asia. Ya, di Asia. Jadi apa? Seorang sejarawan lalu mengurus sebuah center ya, pusat studi gitu ya di Asia. Dulu saya pernah ketemu di Brunei, dia bercerita ya. Nah, pernah lagi ketemu juga di Jogja, di kampus UGM itu. Itu sosiolog ya, dari Prancis. Ya. Dia sosiolog dari Prancis gitu ya. Dan apa? Pada akhirnya juga dia tidak bisa mendapatkan apa yang diinginkan di negaranya, di Prancis. Ya, sampai pada akhirnya dia mendapatkan pekerjaan di Singapura. Ya, menjadi semacam konsultan. Ya, padahal konsultan itu bukan sesuatu yang dia maui sebenarnya. Ya. Jadi ini ada persoalan. Ini yang membuktikan bahwa pandangan fungsionalisme itu tidak selalu benar. Ya, jadi orang-orang dari kubu Marxis ini seolah-olah mendapat pembenaran, realitas masyarakat ya, yang sesungguhnya ada di dalam masyarakat, di tengah-tengah kita. Itu ya seperti itu. Ya, tidak selalu misalnya kita mendapatkan apa yang kita mau. Tidak selalu kita mendapatkan misalnya apa yang menjadi latar belakang kita. Ya, tidak selalu. Ya, walaupun mungkin ya butuh waktu atau mungkin butuh proses yang lebih panjang. Ya. Atau bisa jadi itu yang latar belakang kita bisa jadi itu bukan sesuatu juga yang segalanya bagi kita. Ya. Nah, tapi kalau kita melihat itu sebagai sebuah tidak lain adalah di sosiologi kita belajar perspektif, di sosiologi kita belajar metode untuk collecting data menjadi peneliti, metode collecting data juga yang sama untuk bisa dipakai untuk menjadi seorang wartawan gitu ya. Sehingga yang namanya profesi kita mungkin tadi ya di sosiologi misalnya ya menjadi lebih luas misalnya begitu. Ya kan? Ini juga selalu menjadi pertanyaan mahasiswa baru biasanya kalau mereka masuk di jurusan sosiologi itu pekerjaannya apa? Ini kalau tanya sama Mas Biko susah dia dapat jawaban. Ya kan? Ya, kecuali memang mereka yang sejak awal memang punya cita-cita, punya keinginan pengen jadi dosen gitu ya. Jadi dia menikmati ya proses untuk sampai pada akhirnya untuk menjadi expert ya, menjadi dosen itu ya, menjadi ilmuwan. Nah, ini adalah tadi pandangan dari kaum fungsionalis ya. Dari tentunya teori utamanya kita ambil dari Parson ya, tapi dalam bidang pendidikan biasanya teori Parson itu sudah diolah lagi oleh para penganut fungsionalis yang secara spesifik mengembangkan itu di dunia pendidikan. Tapi spiritnya sama. Ya, spirit teorinya sama. Jadi memang teori fungsionalis ini ya itulah teori yang kira-kira kalau orang bilang ya memang dia pro pada status quo. Ya, nah padahal yang namanya status quo itu selalu dibentuk oleh kekuatan sosial politik ekonomi tertentu. Misalnya tadi oleh pasar, ya, oleh negara atau oleh institusi-institusi yang powerful. Ya kan? Nah, kita tinggal jadi pertanyaan bagi kita, apakah memang kita merasa cocok dengan institusi-institusi itu
Ya. Ataukah misalnya kita menganggap itu bagian dari sebagian realitas, tapi bukan keseluruhan, ya. Sehingga kalau seandainya kita memang tidak merasa cocok untuk ada di dunia itu, di bawah bayang-bayang ideologi itu, ya kita harus misalnya tadi ya mencoba menciptakan pilihan-pilihan alternatif, ya, pekerjaan-pekerjaan alternatif yang ada di luar itu misalnya. Nah, itu juga sebuah perspektif. Jadi kita seringkali memang banyak dipengaruhi oleh cara pandang kita. Nah, sadar atau tidak, ya, itu yang paling penting bagi kita ya. Seringkali misalnya kita tidak sadar ya di-drive oleh sebuah cara pandang. Yang kalau kita lacak, cara pandang itu sebenarnya hanya sebagian dari cara pandang yang ada. Nah, keuntungannya lagi kalau misalnya kita memiliki referensi teoritik yang kaya gitu ya, kita paling tidak tadi lebih aware ya, lalu bisa mengambil jarak ya, bisa mengambil penjarakan ya, detachment ya, mengambil jarak ya kan, itu penting bagi kita ya, sehingga kita tidak hanyut ya bersama misalnya ideologi perspektif yang tadi mempengaruhi kita ya. Mungkin ya tadi mungkin ada perlunya kita eklektik di satu ketika, atau ada perlunya bagi kita untuk melampaui perspektif-perspektif yang ada, itu bagian dari kerja keilmuan sebenarnya. Ya, dan sebenarnya yang ada di sekitar kita itu kan produk-produk sosial politik ya, yang sebenarnya ide-idenya, ya gagasan-gagasannya itu bisa kita temukan akarnya di teori-teori sosial itu, karena teori sosial itu kan sebenarnya adalah sebagian adalah cerminan dari realitas yang hidup di tengah masyarakat. Kira-kira seperti itu, Mbak. Siapa tadi? Lupa saya. Ya. Mbak Mina, Mas. Terima kasih. Ya. Mbak Mina gimana? Ada tanggapan atas jawabannya Mas Praja? Ya, semoga nanti Mbak Mina bisa ketemu ngobrol-ngobrol lagi ya. Pak, terima kasih atas jawabannya. Cukup sepertinya. Oke, terima kasih kembali ya Mbak Mina. Semoga nanti kita bisa ketemu di kampus ya, nanti pas masa kuliah tiba. Amin, terima kasih Bapak. Sama-sama Mina. Oke, mungkin dari yang lain? Tapi boleh nambah sedikit nggak? Oh, boleh aja. Boleh itu, Mas Biko yang berkuasa. Nambah banyak nggak apa-apa kok Mbak, santai aja. Sekalian ini konsul sih sebenarnya Kak. Jadi rencananya ketika berkuliah S2 nanti saya ingin mengambil tesis yang fokus kajiannya itu terkait dengan bagaimana pengembangan komunitas berkelanjutan dalam mendukung literasi. Dan di sini juga berkaitan dengan pendidikan dan ada peran dari pendidikan informal atau peran dari komunitas itu yang akan mendukung dalam meningkatkan kualitas literasi dasar. Jadi mungkin akan sangat relevan dengan atau sebagai referensi saya ketika bisa membaca buku Bapak nanti untuk dapat mencari referensi yang lebih baik. Begitu sih Pak. Oke Mina, ya mudah-mudahan ya Mina ya, nanti dengan pertemuan di kampus dengan diskusi gitu ya, kamu nanti bisa mungkin mencari ya subjek kajian yang lebih pas, misalnya untuk dikembangkan di daerahmu ya, tadi misalnya tentang komunitas-komunitas literasi begitu ya. Ada banyak kajian-kajian yang sudah dilakukan oleh teman-teman mahasiswa yang sedang berjalan dan sebagian juga sudah menyelesaikan studinya ya. Tapi cukup banyak pilihan-pilihan perspektif ya. Nanti tergantung dari komunitas mana yang ingin kamu kaji, karakteristiknya kayak apa ya, settingnya kayak apa begitu ya. Nanti kita perlu diskusikan ya. Yang penting mungkin kamu perlu melakukan semacam observasi, mengenali lebih baik ya objek dalam tanda petik yang ingin kamu telaah ya, sebelum sampai pada nanti soal pilihan-pilihan teori. Makasih Mina ya. Oke, terima kasih Mbak Mina atas tanggapannya. Di sini ada yang nanya Pak di kolom chat. Saya bacakan ya Pak ya. Ya. Terkait dengan fakta bahwa dunia pendidikan sekarang banyak sekali kita temui guru yang mengajar yang bukan bidang keilmuannya.
Jadi, sebenarnya di sini apa yang perlu diperbaiki dalam pendidikan di Indonesia, Pak? Dan bagaimana kemudian peranan kampus terkhusus para dosen untuk membenahi masalah pendidikan ini, Pak? Nah, silahkan ditanggapi, Mas. Ya, ini jadi ada banyak hal ya yang sesungguhnya memang perlu dilakukan ya, dibenahi. Cuman seringkali kan ini menyangkut policy ya, menyangkut policy itu menyangkut kebijakan pemerintah daerah yang tidak selalu misalnya terkait dengan dunia kampus, ya kan? Biasanya policy itu dibuat dengan berbagai macam latar belakang ya, dengan reason ya, alasan-alasan. Biasanya policy itu juga ada dimensi-dimensi yang beragam ya, dimensi ekonomi, dimensi politik ya, lalu juga pertimbangan lokalitas ya, daerah dan sebagainya ya. Itu tentu saja perlu kita kenali. Ya, tapi seperti tadi ya, salah satu persoalan yang juga muncul kalau tadi ditanya soal betapa orang sangat sekarang susah ya. Saya kira bukan sekarang saja ya. Misalnya tidak mendapat pekerjaan seperti latar belakang studinya. Ya, ini sejak dulu ya. Saya kira bukan hanya masalah sekarang, tapi masalah ini sudah ada sejak dulu. Tadi bahkan saya menceritakan bagaimana misalnya itu juga terjadi di negara-negara maju ya. Tadi saya bilang di Eropa, lalu ada juga dari Perancis tadi ya, juga bagian dari Eropa ya. Nah itu bagaimana persoalan yang sama juga dialami oleh dirinya. Nah, dalam konteks guru ya memang perlu ada data ya, perlu ada data untuk mencari tahu sebenarnya guru ini juga kan beragam ya. Setahu saya memang dulu saya punya teman juga guru ya. Dia seringkali juga melakukan kritik internal terhadap dunianya, dunia perguruan itu ya. Dia seorang guru yang mengajar bidang mata pelajaran bahasa Inggris ya di SMA dan di SMP gitu ya. Tapi dia misalnya mengkritik gitu ya. Banyak juga orang yang misalnya memilih profesi guru tapi sebenarnya bukan karena keinginannya. Nah, itu juga persoalan tuh ya seringkali. Bukan karena keinginannya, tapi harus melakoni posisi sebagai seorang guru, mendaftar diri sebagai seorang guru. Padahal gitu ya, secara normatif menjadi seorang guru adalah menjadi seorang pendidik. Ya, menjadi seorang pendidik itu berarti kan dia harus tadi ya punya literasi. Kalau dalam bahasa kerennya sekarang punya literasi, ya, punya pengetahuan, ya. Bahkan kalau seandainya bukan hanya punya, tapi juga cinta akan pengetahuan. Ya, cinta akan pengetahuan ini sesuatu yang penting loh. Ya, karena misalnya bisa jadi tuh ada guru yang tidak cinta dengan pengetahuan. Ya, ada guru yang menjalani profesinya misalnya dengan tidak sepenuh hati. Misalnya kan, bisa jadi itu ya, tadi karena tekanan, karena paksaan, karena tidak ada pilihan lain ya. Nah, tapi ada juga guru yang misalnya punya dedikasi yang kuat. Ya, misalnya ini hasil penelitian yang baru saya lakukan tentang pendidikan di era pandemi COVID-19 kemarin ya. Sekarang ya, tentu saja masih terjadi gitu ya, di beberapa negara gitu ya. Itu misalnya ada daerah yang sangat susah akses internetnya, kemudian metode pembelajaran daring tidak berjalan dengan baik gitu ya, tapi lalu mereka ganti dengan cara mengundang orang tuanya datang ke sekolah. Ya, jadi guru ini tadi mentransfer pengetahuan kepada orang tuanya, lalu nanti dari orang tua diharapkan akan disampaikan kepada putra-putri mereka di rumah. Ya kan? Nah, tapi ada juga misalnya di situ itu guru yang pada akhirnya betul-betul punya alasan untuk malas, apalagi misalnya di daerah yang jauh dari Jawa gitu ya, itu internet tidak bagus koneksinya, ya kan? Lalu mereka juga tidak terbiasa dengan model dialogis, ya, misalnya menggunakan ada Google, ya, yang bisa
misalnya memfasilitasi kita untuk lebih dialogis. Ya, mereka pada akhirnya misalnya menggunakan model-model yang one way traffic-nya jadi satu arah gitu ya. Nah, guru yang misalnya justru misalnya meminta siswanya justru untuk misalnya tadi mencari sendiri jawabannya di rumah gitu ya. Padahal misalnya itu yang diajari adalah anak-anak kelas 1, kelas 2, kelas 3, kelas 4 ya, anak-anak kecil. Ya. Jadi ada guru yang tidak memiliki cukup empati gitu ya, betapa anak-anak ini juga misalnya model pendekatannya tidak bisa represif begitu ya, tapi juga harus dilihat kondisi psikologinya. Ya, guru harus punya daya empati yang kuat sehingga anak-anak jadi tidak jenuh dan tidak merasa tertekan. Ya, pada akhirnya bahkan misalnya di Indonesia ada beberapa kasus yang pada akhirnya anak-anak ini melakukan bunuh diri ya, karena tekanan yang sangat berat dalam proses selama pembelajaran online. Tapi ada guru yang tadi meminta siswanya untuk mencatat, ya itu apa yang ada di dalam buku itu cuma dipindahkan. Ini guru yang tidak kreatif ya. Ini guru yang malas, yang seperti ini. Ada cukup banyak itu ya. Jadi bukan menjawab soalnya, tapi selain menjawab soalnya, tapi juga tadi pertanyaannya ditulis lagi. Bahkan kalau di buku itu ada gambar, gambarnya juga ditulis gitu ya. Lucu sekali, ini gimana nih ada guru semacam itu ya. Ini jelas bukan guru yang kita harapkan ya. Amat sangat disayangkan ya, guru yang semacam ini mungkin tidak bisa mencerahkan para siswanya. Ya, kita guru yang semacam ini tentu saja jauh dari parameter yang ideal ya. Nah, tapi ada juga guru di pelosok itu yang sangat tinggi dedikasinya. Bahkan ketika melihat siswa-siswanya di sekolah dasar itu kesulitan untuk mengakses internet dengan lebih leluasa, dia menggunakan media-media yang paling mungkin bisa dilakukan. Misalnya dengan apa itu? Kalau ada grup WA mungkin ada semacam apa itu voice note ya. Dia pakai itu misalnya karena itu bisa dijangkau oleh banyak orang misalnya. Ya, ketimbang misalnya dengan online yang langsung. Ya, dengan Google dengan Google Classroom misalnya. Ya, karena butuh stabilitas koneksi misalnya. Dia pakai itu. Nah, jadi ada guru yang semacam itu ya, jadi penuh dedikan. Kita berharap ini ya semakin banyak nih ke depan guru-guru yang punya dedikasi kuat semacam itu ya. Ya, tapi lagi-lagi ya kita ini kan berbicara tentang manusia, tidak ada yang sekali jadi ya. Selalu kita mesti melihat proses, selalu kita mesti melihat konteks, selalu kita mesti melihat alasan-alasan ya, agar kita tidak arbitrer lah ya di dalam melihat dan menjelaskan sesuatu ya. Itu penting ya bagi kita, apalagi seorang pendidik ya, seperti saya juga begitu ya. Saya kira itu ya. Ini ada Mbak Naning ya, Mas Biko ya. Oke. Mudah-mudahan tadi bisa menjawab ya pertanyaan yang dikemukakan lewat ini tadi Mas Biko ya. Gimana Kak Sabiati Asri Munandar? Apakah ada yang mau ditanggapi sebelum kemudian beralih ke Mbak Naning? Oke, kalau gitu cukup ternyata Mas. Oke, ya terima kasih. Jadi Mbak Naning bisa menyampaikan pendapatnya atau mau bertanya, silakan. Makasih Mas Biko. Mas Supraja dan teman-teman semua, perkenalkan saya mantan pengajar di Universitas di Semarang, sastra Inggris, yang sekarang tinggal di Belgia dan mendalami bahasa Prancis. Akhirnya lulusan human resource yang sekarang menjadi seorang penulis. Nah, luar biasa Anjay. Terima kasih grup Semut Api juga yang dari sana saya tahu ada sesuatu yang sangat bagus, ini acara yang sangat bagus. Mas Supraja, saya tertarik tadi dengan tentang keunikan ya, dan betapa pendidikan telah mencetak keseragaman dalam pola pikir,
menjadi manusia pasar, dan menjadi manusia seragam. Tetapi apakah agama juga berperan dalam membentuk itu? Di sisi lain tadi dikatakan bahwa fitrah manusia itu unik. Tapi seperti paradoks di lain sisi bahwa kita sebagai manusia beragama memahami bahwa kita harus menunjukkan identitas keagamaan yang akhirnya menjadikan semuanya seragam. Taruhlah dalam sisi yang bisa kita lihat secara langsung, oh dia seorang Muslim karena memakai baju Muslim. Itu jadi pertanyaan yang pertama itu, apakah agama juga berperan? Dan yang kedua, tentang cara pandang tadi. Mas Supraja katakan, apabila kita mengetahui sesuatu yang questioning, mempertanyakan keunikan kita harus mengambil jarak agar tidak hanyut. Tapi di satu sisi, apabila kita dihadapkan dengan nilai-nilai agama, bagaimana cara mengambil jarak dari ini? Semoga saya jelas menyampaikannya. Terima kasih. Wah, senang sekali nih ya saya bertemu dengan, saya manggilnya apa ini ya? Mungkin biar lebih akrab Mbak Naning aja lah ya. Semoga nanti suatu ketika bisa ketemu ya. Jadi apalagi Mbak Naning juga latar belakangnya juga menjadi seorang edukatif ya, yang sekarang sudah berada di Eropa ya, di luar negeri ya. Nah, saya memang sepakat dengan Mbak Naning tadi ya, bahwa ini ada pertanyaan, apakah agama ini juga menjadi salah satu faktor ya, menjadi salah satu faktor yang mungkin dalam rangka tadi menciptakan keunikan atau sebaliknya, ya kan? Nah, lagi-lagi kalau menurut saya ini ya, jadi menurut saya toh sebenarnya bahwa kalau di dalam ilmu pengetahuan kita mengenal dengan begitu banyak aliran pemikiran begitu ya, dan sebenarnya di dalam agama juga kita mengenal begitu banyak tafsir-tafsir keagamaan ya. Misalnya dalam konteks relasi antara lelaki dan perempuan saja ya, itu kan sangat banyak ya tafsir keagamaan. Ada misalnya tafsir keagamaan yang konservatif ya, di mana misalnya wanita seolah-olah hanya diperbolehkan di posisi sebagai atau menjalani peran-peran domestik saja. Ya, tapi misalnya ada tafsir keagamaan juga yang sangat memberdayakan. Ya, tafsir keagamaan yang memberdayakan, yang misalnya memberi gambaran bahwa cara pandang yang mendomestifikasi perempuan itu pada akhirnya bisa dilacak dari gitu ya doktrin-doktrin keagamaan, pandangan-pandangan keagamaan tertentu ya, atau mungkin kalau dalam Islam perawi-perawi hadis tertentu yang sangat misalnya misoginis misalnya ya, dan itu sebenarnya kan tidak juga satu-satunya ya, karena ada tafsir-tafsir lain yang jauh lebih misalnya memberdayakan. Jadi betapa misalnya kalau di Indonesia begitu ya, kalau dalam konteks gagasan feminisme misalnya, ada seorang tokoh yang menurut saya sangat luar biasa. Dia tidak sepenuhnya Barat, ya. Dia juga tidak sepenuhnya anti Barat, ya. Bahkan misalnya kalau dilihat dari latar belakangnya, dia juga mendapat pendidikan S2 di Amerika, ya, bahkan mungkin sampai doktor di Amerika. Walaupun misalnya dia mengkaji gizi, tapi dia juga banyak sekali menulis tentang feminisme, menerjemahkan buku tentang feminisme. Ya, tapi yang menarik posisi feminismenya itu berbeda dengan posisi feminisme
Barat yang radikal. Ya, jadi kalau di dalam teori feminisme kan kita melihat ada feminisme gelombang 1, feminisme gelombang 2, feminisme gelombang 3, lalu ada ekofeminisme dan sebagainya. Nah, yang menarik ya, namanya itu Ratna Megawangi, ya, dia mencoba untuk menawarkan sebuah alternatif ya, pandangan baru tentang feminisme. Ya, di mana misalnya tidak jadi soal kalau misalnya wanita pada akhirnya dia memilih peran domestik sepanjang dipilihnya dengan sadar. Ya, jadi dipilihnya dengan sebuah kesadaran. Ya, itu akan sangat berbeda karena dia menyadari misalnya betapa penting yang namanya institusi keluarga. Ya, di tengah-tengah perkembangan zaman yang menganggap institusi keluarga tidak lagi penting. Ya, di tengah perkembangan zaman di mana mungkin suami istri sibuk bekerja sehingga misalnya anak-anak di rumah tidak dapat perhatian yang proporsional. Ya, itu juga yang kemudian dikaitkan kalau di Jogja ini ada banyak kelitih. Ya, anak masih muda-muda SMP, SMA sudah melakukan praktek-praktek kriminalitas kelitih ya, di jalan membunuh orang, melibas orang dengan celurit, dengan arit, dengan senjata-senjata tajam ya. Dan diantaranya menunjukkan bahwa karena terjadi krisis dalam institusi keluarga, institusi sosial paling kecil. Nah, jadi betapa pentingnya institusi keluarga. Dan tentu saja kalau kita misalnya mengambil cara pandang Barat yang radikal misalnya, itu misalnya memberi penilaian yang negatif akan peran-peran domestik ya wanita. Ya, padahal tidak selalu seperti itu. Jadi dia mencoba untuk membangun sebuah cara pandang, ya, dia mencoba membangun sebuah cara pandang alternatif yang itu kebanyakan misalnya didiskusikan dengan secara terbuka dengan para feminis yang seringkali banyak juga yang menyerangnya, mengkritiknya. Tapi yang sangat luar biasa, ya, dia melihat bahwa pada akhirnya bahwa cara pandang alternatif itu sangat penting bagi dia, lalu dan lagi-lagi kita tidak cukup dengan wacana, ya, kita pada akhirnya selain wacana itu sudah harus dibangun dengan sangat solid, dengan reason yang kuat, lalu juga pelembagaan itu penting. Nah, di dalam konteks itu dia mencoba melakukan pelembagaan dengan buat sekolah, ya, dan sekolahnya itu di Bogor jadi sangat terkenal. Lalu dia memproduksi buku dan tentang pentingnya tentang pentingnya pendidikan personality ya, tentang pendidikan kepribadian. Itu betapa penting ya. Jadi lagi-lagi yang namanya di era global ini kan hampir bisa jadi yang tadi kita bilang itu kemandirian orang itu jadi hilang ya, karena logika pasar ini sangat melingkupi kita hampir di semua sisi. Ya, ukuran-ukuran kehidupan juga sangat pasar, ukuran-ukuran kehidupan itu semuanya sangat materialistik, dan sebagian besar aliran-aliran dalam ilmu pengetahuan juga memang menjustifikasi itu. Nah, kalau kita tidak kritis dengan aliran pengetahuan itu, bisa jadi kita juga pada akhirnya hanya menyampaikan itu kepada siswa kita, mahasiswa kita, dan misalnya pada akhirnya mahasiswa kita ya mencoba untuk mengikuti apa yang disampaikan oleh kampus ya, oleh buku-buku yang mereka dapatkan dari para dosen mereka yang merekomendasikannya. Nah, kalau saya lihat tadi betapa pentingnya misalnya mencoba untuk mencari ya pandangan-pandangan alternatif dalam agama. Jadi tadi misalnya tafsir tentang perempuan ternyata di dalam konteks Islam misalnya sangat beragam sekali, gitu ya. Juga misalnya tentang feminis gitu ya, di mana misalnya salah satu kritiknya wangi terhadap pandangan feminisme Barat yang radikal adalah tuntutan akan kesamaan derajat ya. Jadi yang dikejar adalah kesamaan ya, padahal tidak selalu misalnya urusannya adalah kesamaan. Jadi kalau misalnya lelaki itu bisa memiliki profesi apapun, maka hal yang sama juga dimiliki atau potensi yang sama juga bisa dilakukan oleh wanita. Ya. Nah, tapi dalam kajiannya yang dilakukan oleh Ratna Megawangi, dia menemukan bahwa misalnya
Ada kajian-kajian yang lebih mendalam yang misalnya ada pembedaan-pembedaan antara lelaki dengan perempuan. Misalnya tadi bahwa yang namanya lelaki bagaimanapun juga ya tidak akan memiliki tulang pelvik ya, dan hal yang sama hanya bisa dimiliki oleh wanita. Ya, semacam itu. Jadi ada sesuatu yang sifatnya merupakan hasil konstruksi sosial kebudayaan, ya. Ada sesuatu yang sifatnya nature, tapi di sisi lain ada yang nurture. Nah, ini yang seringkali kita abaikan ya. Nah, saya kira pandangan keagamaan juga sangat beragam yang saya tahu. Misalnya, saya menemukan ada begitu tradisi-tradisi keagamaan juga sangat beragam. Ya, misalnya ada tradisi-tradisi keagamaan yang mengajak kita untuk berpikir lebih rasional, tapi ada tradisi keagamaan yang sangat konservatif, yang bahkan mengharamkan ya kita untuk berpikir. Ya, jadi kita manusia ini hanya diposisikan sebagai semacam kalau kita sebagai penganut agama ya hanya sebagai yes man saja. Ya, padahal Tuhan ini sudah memberikan segitu banyak kapasitas pada diri kita. Ya, kapasitas perasaan, kapasitas intuisi, kapasitas intelektual, kapasitas ruh ya dan sebagainya. Itu dimensi-dimensi yang terus-menerus juga harus kita berikan gizinya ya. Kalau tadi fisik, biologi itu ada gizi makanan, tapi kalau intelektual ya rohani ya itu juga harus kita kasih gizinya. Ya, di situ ada bacaan, di situ ada spirit ya, doa ya, ibadah. Nah, itu adalah dimensi-dimensi yang bisa mengembangkan kapasitas-kapasitas non fisik kita ya. Nah, cuman seringkali kan apa yang dipelajari di kampus itu yang mainstream ya. Oleh sebab itu gitu ya, dalam diskusi ini saya mengajak untuk kalau seandainya kita punya waktu ya jangan membatasi diri untuk melakukan semacam jelajah-jelajah. Ya, misalnya kalau dalam Islam ya buku-buku tafsir ya, kitab-kitab tafsir itu banyak sekali gitu ya. Tradisinya juga ada tradisi yang beragam sekali gitu ya. Jadi kalau kita coba banding-bandingkan itu nanti kita akan mengambil kesimpulan bahwa ini agama yang dimaksud lalu agama yang seperti apa. Ya. Tafsir yang seperti apa ya. Jadi itu pertanyaan saya sebenarnya. Jadi saya menemukan luar biasa agama ini justru memberi ruang bagi transformasi sosial yang lebih besar. Ya, gitu ya. Dalam ekonomi misalnya di Jogja itu ada sebuah kantong entrepreneur ya, di mana tidak cukup banyak bantuan pemerintah tapi mereka bisa mandiri secara ekonomi. Dengan kegiatan entrepreneur dan perdagangan yang mereka bangun ya, tanpa bantuan signifikan dari pemerintah, mereka ternyata bisa lebih meraih prosperity di sana. Dan hampir rata-rata mereka adalah penganut tarekat yang bagus, ya. Misalnya ya tadi menjalankan kegiatan ekonominya dengan fatsun-fatsun keislaman ya, dengan norma-norma keislaman yang ya sabar, lalu usaha tidak pernah kena lelah ya, lalu berharap terus-menerus pada Tuhan ya, lalu tidak melakukan praktek-praktek perdagangan yang sangat culas begitu ya, sebagaimana diajarkan oleh agama. Itu misalnya bagaimana misalnya agama di titik itu bisa memunculkan transformasi sosial. Nah, demikian juga dalam konteks yang lain ya. Dalam konteks keilmuan tentu saja ini saya sendiri misalnya punya pengalaman untuk ini dalam waktu dekat misalnya juga pengen berbicara tentang bagaimana ilmu sosial kenabian gitu ya. Saya akan presentasikan di Belanda online ya. Ini adalah sebuah exercise yang saya lakukan dalam rangka untuk mencari perspektif-perspektif alternatif. Tapi bukan berarti sama sekali anti Barat, bukan. Saya kira kita mesti membuka diri akan tradisi keilmuan baik itu dari Barat maupun dari Timur ya, karena bagaimanapun juga itu adalah produk dari akal budi manusia yang kita bisa daya gunakan. Apalagi misalnya Islam sebagai sebuah agama itu memang karakternya adalah terbuka. Ya, apalagi kalau kita belajar sejarah Islam, bagaimana misalnya masa-masa keemasan Islam, dia belajar dari Yunani, dia belajar dari Persia, dia belajar dari Romawi, dia belajar dari India. Begitu banyak unsur yang diserap oleh Islam gitu ya, sehingga misalnya Islam mengalami masa-masa keemasan
yang cukup panjang ya. Jika dibandingkan dengan tradisi Barat sekarang, dunia Islam memiliki masa keemasan yang cukup panjang karena sampai abad 14 ya, 14 baru mengalami declining ya, dan itu buat saya adalah sebuah sumber pengetahuan yang kaya. Di situ ada tradisi Persia, di situ ada tradisi Arab, di situ ada tradisi India, ada penerjemahan buku-buku dari para filosof Yunani, tapi juga ada temuan-temuan dari para filosof Muslim. Ya, ada Al-Biruni, ada Ibnu Sina, ada Al-Ghazali, dan begitu banyak yang lainnya. Nah, sayangnya kita tidak sempat ini ya mengeksplorasi begitu banyak sumber daya intelektual yang kita punya ini. Dan kampus ya bagaimanapun juga sebagian besar kan memang kita mewarisi ya dari cara pandang yang dipenuhi ya dengan pendekatan-pendekatan yang sepenuhnya atau mungkin lebih banyak dimensi-dimensi materialnya ya. Itu tidak salah ya. Kritik Marxis itu juga penting dalam konteks agama. Agama adalah candu. Itu mengingatkan kita bahwa agama itu bisa dimanfaatkan untuk kepentingan politik. Ya, sebagaimana misalnya pengalaman Marx di Jerman dulu, dia melihat ya agama juga dijadikan mainan misalnya kan gitu. Jadi semacam itu Mbak Naning ya. Kemudian yang kedua, saya kira mungkin bagaimana cara kita mengambil jarak ya. Jadi kalau saya misalnya merasa bahwa pengetahuan itu menjadi modal yang sangat penting. Karena hanya dengan hanya dimulai dari pengetahuan lebih dulu ya, baru kita bisa melakukan semacam pelembagaan ya. Jadi dan prosesnya memang cukup panjang ya. Kalau kita misalnya sekarang tidak puas dengan banyak situasi ya, institusi-institusi yang ada sekarang misalnya, dan ingin melakukan misalnya perombakan menjadi yang lebih baik ya, harus dimulai dari sistem pengetahuan yang kita benahi lebih dulu. Harus melakukan semacam konsolidasi ya pengetahuan lebih dulu, ya, baru kemudian melakukan internalisasi ya, pelembagaan begitu ya, baru itu bisa ekspresikan lewat tindakan ya, karena itu jaraknya panjang ya. Jadi dari pengetahuan ke tindakan itu jaraknya panjang ya. Ada proses internalisasi, lalu ada proses bagaimana kemudian setelah internalisasi ya dilembagakan. Dan yang namanya proses pelembagaan juga tidak ada yang sekali jadi ya, sampai kemudian kita menemukan bentuk-bentuk yang lebih pas gitu ya untuk situasi-situasi yang juga sesuai dengan konteks yang ada pada kita. Saya kira kurang lebih seperti itu ya Mbak Naning ya. Mudah-mudahan kita bisa berdialog lebih sering lagi kali ya. Saya juga perlu banyak belajar dari Mbak Naning yang sudah banyak makan asam garam kehidupan ya. Oke, begitu mungkin Mbak Naning. Ini tanggapannya dari Mbak Naning. Terima kasih Mas Supraja. Jawaban panjenengan ciamik dan sangat memuaskan. Sampai berjumpa di lain kesempatan. Semoga. Itu mungkin ada lagi dari kawan-kawan yang mau berpendapat atau mau menanyakan mengenai kondisi pendidikan. Atau ada keresahan mungkin yang bisa kita istilahnya ya sharing gitu, berbagi. Oh, tampaknya ini udah pada lelah ini Mas, sudah jam 9 ini. Kalau gitu kita akhiri ya Biko ya. Mungkin sebelum itu saya mau menanyakan ini Mas. Mengapa saya harus membaca bukunya Mas Praja yang ini nih? Nah, itu. Pertanyaan itu untuk sebagai closing statement gitu Mas. Nah, kepada siapa itu? Kepada Mas. Oh, ini ada lagi nih. Apakah ada hubungan antara pendidikan dan ideologi dari Budiha? Oh iya ya. Oh iya ya. Jadi ini apakah ada hubungan antara pendidikan dan ideologi? Ya, jadi ideologi ini bisa dilukiskan sebagai sistem gagasan. Ya, sistem gagasan, sistem ide. Ya, sementara dunia pendidikan itu adalah dunia yang membicarakan, ya, menggali, mengembangkan dan mentransfer ide-ide. Ya, jadi apakah ada hubungan? Hubungannya sangat erat sekali.
Nah, tinggal persoalannya kan ide-ide macam apa tuh yang banyak dibicarakan. Ya, bagaimana cara membicarakannya? Kritis enggak? Ya, bagaimana cara transfer gagasan itu dilakukan? Ya, apakah one way traffic? Apakah misalnya dengan metode dialogis? Ya kan? Apakah misalnya dengan memitologisasi, ya kan, ide-ide, atau misalnya melihat ide itu sebagai sebuah produk gagasan yang relatif? Ya kan? Nah, jadi hubungannya sangat erat sekali. Makanya mengapa buku ini penting sekali dibaca, karena diantaranya buku yang ini itu memberi nasihat ya, bagaimana misalnya harus mensikapi dunia pendidikan ya, dunia ide-ide ya, yang sebagian besar sekarang misalnya lebih banyak di monopoli ya, gagasan-gagasan yang fungsionalis ya, atau ideologi-ideologi pasar yang seringkali tanpa sadar kita bisa diarahkan menjadi manusia satu dimensi. Padahal manusia ini adalah manusia yang kaya dimensi, ya, multidimensi. Ya kan, ada dimensi biologi kita, tapi ada dimensi spirit, ya, dimensi intelektual, dimensi rohani, ya, yang itu juga perlu kita kembangkan. Ya, sampai kemudian satu ketika kita harus bisa mengintegrasikan, ya, sehingga dengan integrasi itulah lalu kita akan menjadi manusia yang akan relatif mungkin lebih baik ya, lebih baik, lalu tadi bisa mengambil jarak dengan situasi, kapan juga misalnya harus menyatakan ekspresi yang berbeda, kapan misalnya untuk menyetujui, kapan misalnya harus misalnya mengusulkan gagasan-gagasan yang berbeda, walaupun misalnya di titik tertentu misalnya tidak sepenuhnya gagasan kita bisa diterima. Ya, semacam itu. Jadi buku ini menurut saya kelebihannya ada di situ ya, apalagi misalnya 5 informannya adalah orang-orang yang memang berkecimpung ya di dalam dunia pendidikan dengan latar belakang yang berbeda ya, dari ada arsitek, dari ada ilmu hukum, ada guru besar di UIN ya yang mengkaji, yang luasan bidang kajiannya sangat minatnya sangat lebar, bukan hanya dalam pendidikan tapi juga dalam kebudayaan, dalam spiritualitas dan sebagainya. Jadi menurut saya buku ini cukup berharga ya, very valuable lah. Kurang lebih kayak gitu tuh Biko. Oh, oke. Saya nangkep poinnya mengenai tadi mengapa harus dibaca bukunya, karena itu adalah berisi nasihat-nasihat atas kondisi pendidikan yang kemudian bisa kita upayakan atau kita terapkan dalam keseharian ya Mas, gitu kayak kurang lebih ya. Iya, ya. Oke gitu, Termasuk Pak Budi mungkin atas ada kecenderungan pendidikan yang ada ya Biko. Gimana Mas? Gimana? Sorry. Termasuk isi buku ini mengkritik ya pendidikan yang Oke. dominan ya. Oke, Oke, begitu Biko. Saya kira itu ya. Kak Budi, mudah-mudahan apakah ada tanggapan dari Kak Budi H? Oke, kalau tidak ada mungkin Mas Praja, saya beri kesempatan buat closing statement karena ini sudah pukul 9, sudah 2 jam kita berdiskusi tampaknya Mas. Closing statement saya mengucapkan banyak terima kasih untuk diskusi pada malam hari ini dari teman-teman ya, tadi dari mahasiswa saya dan calon mahasiswa saya tadi ya, dari teman-teman saya juga tadi dari Mbak Naning tadi ya, yang dari jauh gitu ya, saya mengucapkan terima kasih karena dengan pertanyaan-pertanyaan yang diajukan saya lalu juga harus terus-menerus belajar ya, dan dalam forum ini saya juga belajar ya bagaimana misalnya persoalan-persoalan yang dipikirkan oleh teman-teman, apa yang teman-teman rasakan, apa yang teman-teman selama ini keluh kesahkan gitu ya tentang dunia pendidikan. Saya kira itu Mas Biko, saya mengucapkan terima kasih Mas Biko ya atas kesempatan memberikan waktu pada saya untuk bercerita tentang buku yang dipublikasikan oleh Semut Api ini. Oke. Sama-sama Mas. Jadi itu dari Mas Praja. Untuk informasinya ada tawaran spesial dari Semut Api, nanti ada harga miring yang bisa dicek di Instagram kami gitu untuk 100 pembeli pertama gitu. Jadi kalau mau ada yang harga miring silakan, barangkali berminat dan barangkali ingin memang fokus di dunia pendidikan, ini bisa jadi satu bahan referensi
Karena tadi ada banyak sekali beberapa question atau pertanyaan-pertanyaan gitu, sebagai yang bisa dijadikan sebagai penelitian ya Mas ya, mungkin ya Mas ya. Ya, persis. Oke, cukup dari saya. Saya akhiri forum kali ini. Terima kasih untuk teman-teman. Oh, nama bukunya ini Mengeja Praktik Pedagogi Indonesia di Indonesia gitu. Mengeja Praktik Pedagogi di Indonesia. Itu nama judul bukunya Kak Sabiati Asri Munandar. Jadi itu kawan-kawan kami dari Semut Api, terima kasih atas partisipasinya. Tunggu lagi, nanti akan ada sesi-sesi kuliah pro bono lainnya, entah dari Mas Praja atau dari akademisi lainnya. Begitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Waalaikumsalam. Sampai ketemu lagi teman-teman semua. Terima kasih. Salam sehat selalu.